إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائب إن غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد أهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار
ahzan. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur wassalatu daim ala nabi bani Hashim addaman hugaim bil ibadah sahran. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ma'alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah musalla Az-Zahra Bunga Residen yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Memasuki satu bulan yang luar biasa, satu bulan yang istimewa, satu bulan yang ketika kita mendapatkannya menunjukkan kita diberikan sesuatu harapan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Di zaman Rasulullah SAW ada pernah 3 orang bersahabat. 3 orang sahabat ini bersahabat luar biasa, akrab, jadi kemana-mana bareng. Atau kalau bahasa sekarang nih 3 serangkai gitu ya. 3 serangkai ngalor ngidul bareng, kemana-mana bareng. Ya mungkin ada di antara kita nih, di sini mesti ada, saya yakin 1-2 orang kadang-kadang kemana-mana ya bareng terus. Ya luar biasa. Itu baru yang dinamakan cinta karena Allah. Bukan pacaran alasan cinta karena Allah. Tidak ada alasan pacaran cinta karena Allah boten-boten. Hanya pakai alasan Gusti Allah. Itu tambah ngelama. Karena sudah dosa pakai dalil Gusti
Allah. Cinta karena Allah itu bagaimana sekiranya keakraban yang dijalin itu mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa jalan yang haram. Itu namanya cinta karena Allah. Benci pun ada benci karena Allah. Kenapa tidak nyopo? Sudah saya bilang nih, ojo patihing sholat. Jangan sampai tidak sholat, bahaya dosa. Terus beb karuan saya tidak nyopo beb daripada. Nah itu bisa jadi cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh-boleh saja benci karena Allah. Tapi kan umumnya kok gak nyopo, utang gak dibayar. Nah itu umumnya, itu memang benci karena urusan pribadi kan ya. Lah ada 3 orang sahabat di zaman Rasulullah yang beliau-beliau ini kemana-mana selalu bareng. Kalau ibadah bareng, pengajian bareng. Sampai akhirnya satu kesempatan 3 orang ini berangkat bareng kemana? Berjihad bersama Rasulullah, perang. Berangkat perang pun bareng. Jadi ketika mereka berangkat, beliau-beliau berangkat perang, berkecamuk, selesai perang, 2 dari para sahabat dari antara 3 ini ternyata gugur di medan tempur, syahid. Syahid. Napa syahid? Syahid itu meninggal yang tanpa pakai hitung-hitungan lagi nanti di yaumil qiyamah, bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab itu seperti apa ya? Bi ghairi hisab. Kayak kalau kita dengar kayak bi ghairi hisab gitu toh. Bi ghairi hisab itu berat dan itu besar. Jangankan di akhirat nanti ya, hitungan miliaran orang. Di dunia saja, misalnya ada apa itu namanya, pemilu atau pembikinan KTP, ratusan orang antri capek, jenengan antri kepanasan di tengah terik panas, tidak dikasih AC, ruang tunggu seadanya, tidak ada snack, tidak ada minuman, kalaupun ada yang beli sendiri. Ternyata ada orang-orang, coba sampean bayangkan ini supaya kita terbayang bagaimana hebatnya bighairi hisab ya. Antri KTP, antri bantuan atau antri yang lainnya 200-300 orang kepanasan. Tengah-tengah kepanasan dengan tujuan yang sama, masuk kadang-kadang ditanya, "Ini mana datanya?" "Kurang, tolak, mangkele apa?" Sudah mau antri 2 jam sampai di depan, salah, coret, balik lagi. Itu cuma urusan satu, urusan KTP tok, urusan apa namanya, BLT tok, urusan pemilu tok. Coba jangan bayangkan ketika antri repot seperti itu, panas seperti itu, tiba-tiba ada orang yang jenengan kenal, misal Mas Gekan lewat, din, Angdi, nang jero. Lah, kok kari cepet? Wong jero le. Saya punya orang dalam yang semua antri berjam-jam mulai pagi, Mas GK cuma lewat dari pintu samping, tiba-tiba wis mari nyoblos atau selesai KTP-nya keluar ngamer. Jadi wis. Coba jenengan yang antri kira-kira loro atine gak? Dan melihat Mas GK kok cek enak kan begitu. Begitu enaknya. Kenapa? Itu namanya bighairi hisab. Itu urusan 200 orang satu masalah. Tidak banyak ya. Yaumil qiyamah nanti urusannya miliaran orang. Di tengah matahari yang kata Rasulullah SAW di atas manusia sejengkal. Itu pun dihitung-hitung. Bukan cuma satu urusan KTP tok, tapi urusan setiap hari per hari dalam hidupnya ditanya, kamu dapat uang hari ini 100.000, dari mana? Halal atau haram? Oh halal, kemana uangnya walaupun halal? Oh ternyata belanja halal, belanja apa ae? Ya belanja ini 100.000, mari ngono udu. Apa namanya? Togel. Tapi togelnya cuma 2.000, walaupun 2.000, ini masih berat. Itu urusan satu hari. Satu orang urusan sepanjang hidup dikali miliaran orang. Ternyata ada orang-orang yang langsung bablas. Assalamualaikum, Kang Dimas, langsung disian. Nah, kalau orang manusia di sini punya orang dalam mungkin konco-konco panitia. Di akhirat konco nih sapa?
Ya itulah amal hebatnya bi ghairi hisab, alias hebatnya orang yang meninggal syahid. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 sahabat ini ternyata yang 2 dapat syahid, meninggal, wafat, gugur di medan tempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1 masih dalam keadaan sehat walafiat, hidup. Beberapa waktu kemudian, setelah melaksanakan beberapa waktu, akhirnya orang tersebut meninggal. Bagaimana meninggalnya? Meninggalnya ternyata biasa, alias yang meninggal normal, sakit sebentar, wafat, begitu saja. Tapi subhanallahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallahnya, hebatnya, malam harinya para sahabat itu banyak yang mimpi. Malam itu para sahabat mimpi. Dan mimpi itu dilihat bukan oleh 1 sahabat, beberapa sahabat mimpi. Dan mereka semua melihat dalam mimpinya, lo kan cuma mimpi, Bib. Iya kan mimpi kita, kan cuma mimpi, kembangnya turu, bunganya tidur. Tapi kalau mimpinya orang soleh itu kata Rasulullah SAW, bid'atun ya minan nubuwah, bagian daripada kenabian, alias bahasa Rasulullah itu beliau mengatakan al-mubasyirat atau bisyarah. Jadi kalau ada orang bilang bisyarah, dilihat dulu yang mimpi ini wong soleh napa mboten, tidurnya dalam keadaan punya wudu apa asal-asalan, nutup aurat napa mboten. Wong kadang-kadang pakai sarung kebuka-buka, tidur ndak pakai wudu, ndak wiritan, malah kadang-kadang nyekel HP keturun. Bangun-bangun, wih, saya dapat bisyarah, Beb. Wangsit gitu. Masuk bisyarah, wangsit. Lah para sahabat itu mimpi, dan mimpinya orang-orang soleh itu bagian dari kenabian kata Rasulullah, atau bisyarah. Para sahabat itu mimpi. Kemudian dalam mimpinya dilihat ternyata orang yang wafat terakhir, yang meninggal dalam tanda kutip biasa, itu makomnya, derajatnya di sisi Allah ternyata nyalip sahabatnya, 2 sahabatnya yang meninggal syahid. Kan itu tanda tanya para sahabat, ya Rasulullah, kok bisa orang meninggal biasa ngalang-alai syahid? Apa terus kemudian dilaporkan ke Rasulullah, kata Rasulullah, walah cok percaya kembangi turu? Tidak. Dan itu memang betul-betul diakui. Bahkan Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan keheranan para sahabat itu dengan bahasa alaisa sholla ba'dahu kada kada sholla wa adraka ramadhana fasomah. Jangan heran kalau yang ketiga ini yang meninggal biasa nyalip 2 sahabatnya. Bukankah sepeninggal 2 sahabatnya dia masih sempat melaksanakan berapa kali sholat? Jadi ada tambahan amal yang membuat dia bisa nyalip sahabatnya, padahal kemana-mana bareng dulunya. Andai kata amalku insya Allah tulisannya meme podo wis. Tambahannya ketika wafat, apa tambahannya? Berapa kali sholat kata Kanjeng Nabi. Kalau sehari 5 kali sholat, kalau di sholat fardhu tok, kalau sunnah, kalau tambah duha, tambah witir, tambah tarawih. Kemudian Rasulullah beliau melanjutkan yang membuat hebat lagi, wa adraka ramadhana fasomah, dan orang tersebut yang meninggal terakhir sempat ngalami lagi bulan Ramadan, dan dia manfaatkan dengan puasa, dimanfaatkan dengan ibadah. Alias orang yang meninggal biasa karena barokah dapat Ramadan, dimanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, itu bisa menjadikan orang meninggal biasa derajatnya makom yang ngalah-ngalahi orang syahid. Nah kita ini sekarang sudah alhamdulillah dikasih oleh Allah kesempatan Ramadan. Kadang-kadang masih ada yang baru kerosok, Ramadan nak moro-moro. Moro-moro ini kan sesuatu yang tidak terduga, moro-moro. Misal ada, mari Recep moro-moro Ramadan, guru kaget, kudune. Moro-moro Ramadan, perasaan wingi 2 hari yang lalu saya Isra Mi'raj, masuk akal moro-moro. Lah ini hitungannya tetep. Kan mari Recep napa? Sya'ban itu pirang dino? Beb, saya kemarin baru nisfu Sya'ban tadi malam, Beb. Sekarang tiba-tiba puasa, iku moro-moro.
Lah ini tidak moro-moro, mari nisfu Sya'ban masih ada 15 hari lagi ke depan, antara 29 atau 30 dah, tidak mungkin lebih. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Sehingga ketika ada bahasa moro-moro, bukan moro-moro, mulo yang pati ngereken. Memang nggak peduli sama Ramadan. Ya, maka ketika kita ini datang Ramadan, alhamdulillah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Takmir musola disiapkan. Ini tenda ini masang moro-moro apa enggak? Apa kagetan gitu tadi malam? Metraweh cepetan. Enggak dipersiapkan, panitianya ada. Mas GK ini hubungi pengajian ada sudah sebulan yang lalu. Oke, Beb, minta hari. Belum dijawab, WhatsApp mana Beb? Tidak dijawab, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kebuka waya pengajian tok, Pak. Tanya lagi Beb, jadwal pengajian, bunga residen, tidak moro-moro, memang disiapkan. Kenapa? Mempersiapkan tamu yang mulia, tamu yang agung ya. Sehingga alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Jarak antara keduanya, antara yang meninggal biasa dengan yang meninggal syahid yang ternyata disalib oleh orang yang meninggal biasa, la ab'ad mimma bainas sama'i wal ard, lebih jauh jaraknya. Jadi nyalip itu bukan nyalip sedikit, barokah Ramadan yang dimanfaatkan ini. Orang yang terakhir itu jaraknya dinyalipnya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Jadi jarak makomnya orang yang wafat syahid sama orang yang manfaatkan Ramadan dan betul-betul dimanfaatkan dengan luar biasa, itu disalib oleh orang yang manfaatkan Ramadan sejauh apa? Langit dan bumi. Alias jarak yang luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran. Pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW beliau khutbah, naik khutbah nih Pak. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu punya mimbar 3. Ya, Kanjeng Nabi punya mimbar ada 3 tangga. Bukan mimbarnya 3, tangganya ada 3. Tapi perasaan saya ke Raudhah dulu kok tangganya sampai banyak. Bukan, itu bukan peninggalan Rasulullah SAW. Yang ada di Raudhah itu adalah peninggalan setelah zaman Rasulullah. Kalau tidak salah tahun ke-998 Hijriah. Nah, mimbarnya Rasulullah dulu sempat terbakar sehingga tidak ada dipakai yang lama tapi dipakai yang sekarang ada ini. Nah, ketika Rasulullah SAW khutbah, naik ke atas satu mimbar, satu tangga, Kanjeng Nabi bilang amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Sampai 3 kali. Para sahabat tuh perhatian. Mestinya cuma amin, tapi Kanjeng Nabi yang amin. Sahabat tuh melek. Selesai sholat Jumat, Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi, kok kami dengar tidak biasanya panjenengan tuh naik tangga khutbah, panjenengan bilang amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Apa kata Rasulullah? Ternyata ketika saya akan naik tadi, malaikat Jibril datang kepada saya seraya mengucapkan 3 doa yang setiap doanya saya aminkan. Apa di antara doanya? Di antara doanya salah satunya Rasulullah beliau bersabda, malaikat Jibril itu mengatakan, sungguh celaka, semoga dijauhkan oleh Allah orang yang ngalemi bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan ternyata dosanya masih sisa. Ternyata dosanya masih ada tersisa. Kenapa? Kadung bahasa using itu kebacut. Kebacut. Ada orang misal Pak kebacut. Bagaimana? Ada makanan, apa istilahnya kalau di kita ini apa? Prasmanan gitu. Prasmanan gratis, pokoknya mau nyentong, mau ngambil, insya Allah tidak mungkin kelaparan. Jangankan kelaparan, kadung hing muntah untung. Ada orang yang di depan matanya banyak makanan, kemudian ngomong, luwe sun. Waduh, lapar, saya tidak kuat, saya kelaparan. Ini kan wong kebacut. Kenapa? Wong kari ngadeg tok. Tinggal berdiri saja, pokoknya tangan begini insya Allah tidak kelaparan. Jangankan kelaparan, muntah-muntah.
Tapi kan enggak, saya enggak kelaparan tetap. Itu bukan orang waras. Kenapa? Itu orang enggak waras, kebacut. Begitu juga Rasulullah SAW sampai mengaminkan doanya malaikat Jibril yang mengatakan kebacut. Orang yang ngalami Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, masuk Lebaran, ternyata dosanya masih ada. Kenapa? Ya saking parah, tidak mau memanfaatkan Ramadan. Di depan matanya ada makanan, ngomong keluwen. Di depan mata ini kelaparan, wong makanan tidak dilarang. Cuma mau bondo ngadeg, ya tidak ngadeg. Ramadan tuh apapun minta dikasih sama Allah. Maghfirahnya dikasih sama Allah, ampunannya diberikan, rahmatnya dibagi-bagikan, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dihamburkan. Ternyata masih ada orang bilang, dosa saya masih banyak ya, masih tersisa, kebacut. Itu didoakan jauh oleh Allah, oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Kanjeng Nabi nggih. Mudah-mudahan termasuk orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya nggih. Apa yang perlu dimanfaatkan? Dengan apa kira-kira yang perlu kita manfaatkan ini? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami atau yang lainnya, beliau mengatakan qad ja'akum syahrul mubarak. Wa fi riwayat wa qad ja'akum syahrul ramadhanal mubarak. Alhamdulillah telah datang kepada kalian, kepada kita semua bulan Ramadan yang penuh berkah. Jadi Kanjeng Nabi itu diantara yang beliau lakukan adalah memberi sambutan terhadap datangnya bulan Ramadan. Dan itu sunnah ya. Jenengan kirim nopo WhatsApp, alhamdulillah selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Jangan hanya ngirim biasa, tapi diniatkan sebagaimana kanjeng Nabi, maka itu hitungannya sunnah. Jadi jenengan kirim WhatsApp atau marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, itu diniatkan seperti kanjeng Nabi, dapat pahala. Rasulullah SAW beliau ngomong kepada sahabat begini, qad ja'akum syahrul ramadhanal mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh barokah. Fa'aktsiru faqaddimu fihin niyah. Apa kata Rasulullah SAW? Mumpung datang Ramadan, ini ya di awal Ramadan seperti ini, faqaddimu fihin niyah. Maka tancapkanlah niat, tanamkan niat alias pasang niat. Niki Pak, Bu. Kanjeng Nabi beliau dawuh ya. Nyambut Ramadan pasang niat. Niat apa, Beb? Apa yang mau dilakukan? Harus dipasang mulai sekarang. Kalau perlu punya tempelan di rumah ini. Jadi pengingat masuk rumah, ingat masuk kamar, ingat buka lemari baju ada tulisannya. Apa istilahnya itu? Notes yang ditempel itu, kalau perlu ditulisi. Apa niatnya selama Ramadan? Biar tidak luput. Boleh parang jari sesuk wis. Apa jarine sesuk wis, Beb? Apa katanya besok sudah? Ini bukan aturannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena orang yang bilang parang jari sesuk itu insya Allah besok tidak melakukan apa-apa. Karena kebaikan itu perlu diniatkan dengan tekad. Tidak hanya apa katanya sudah, Beb. Tidak ngaji. Yes, parang jari wis. Pirang juz ngajine insyaallah. Apa jari sesuk wis. Ditenono Pak, yang ngomong begitu insyaallah umumnya tidak hatam. Ndak ikut nyumbang. Saya besok saja sudah besok insyaallah. Lah kalau sudah ngomong besok yang tidak nyumbang yang model begitu. Kenapa? Karena kalau sudah niat itu ditulis, ya sudah insyaallah saya nyumbang 100.000 setiap hari. Saya nyumbang 20.000 setiap hari. Itu insyaallah keluar. Perkara pas dapat rezeki lebih nambah, tapi ketika tidak dapat rezeki lebih, dia akan tetap dengan niatnya. Dan disitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mumpung Ramadan pasang niat. Apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan? Ayo, monggo. Dalam hati sekarang sambil mendengarkan jenengan niati. Apa mau dilakukan di Ramadan ini? Pertama, baca Quran. Diniati ayo berapa hatam kali juz, berapa juz di dalam bulan Al-Quran.
Minimal jangan sampai kurang, minimal 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan hatam 1 kali. Minimal itu, paling tidak jangan sampai kurang. Kalau perlu dinadarkan ngomong, ya Allah, saya nadar minimal 1 hari 1 juz, atau dinadarkan ya Allah, saya nadar minimal 1 kali Ramadan hatam 1 kali, sudah niat nadar. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Sehingga mau tidur tuh terbayang, ya Allah, saya kok belum ngaji hari ini. Walaupun ngantuk megang Quran, entah setengah juz, dapat 1 juz, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak niat sama sekali, ya insya Allah, pokoknya kerungu wong ngaji kan mesti ngaji. Kerungu wong ngaji, HP muni, mana yang dipegang? Insya Allah yakin HP, Pak. Wong tadarusan tuh kadang-kadang yang banyak dipegang HP-nya, Pak. Koncone ngaji, enggak, cuma satu WhatsApp memang, tapi kan lanjutannya WhatsApp-nya ditutup. Instagram mau thread geser, koncone salah meneng, Pak. Kenapa? Karena HP. Lah itu yang sudah di tengah-tengah orang ngaji tadarusan, penyakit HP masih keras. Bagaimana yang kira-kira di tengah rumah, di kamar, nanti saya ngaji insya Allah, yakin, Pak. Kok tahu sama itu? Pengalaman, karena podo-podo penyakit HP. Okay? Jadi, lah makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita faqaddimu fihin niat. Ayo pasang niat. Ayo jenengan niati. Kalau perlu, banyak para alim ulama, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ya, itu beliau kalau sudah mau Ramadan ngumpulkan anak-anaknya dan istrinya, kemudian akan ditanya, ayo Bu, Ibu ngaji berapa nanti selama Ramadan, mau hatam berapa kali? Istrinya mungkin jawab 1 kali, 2 kali. Nanti anak yang besar ditanya. Ya, dan subhanallah triknya beliau diantaranya kalau tanya mesti tanya dari anak yang paling kecil. Kenapa? Karena kalau tanyanya ke anak yang paling kecil dulu, yang besar tuh tidak mau kalah. Jadi kalau anaknya yang adik ditanya dulu, mau ngaji berapa juz dek nanti Ramadan? Oh, kepengen 15 juz. Itu masih mesti ngomong lebih banyak, minimal 16. Tidak mungkin ngomong 15, mesti dinyek ambil adik. Ya itu satu pelajaran besar Bapak Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, supaya Ramadan kita betul-betul akan melaksanakan apa itu kelihatan dari sekarang, okay? Ayo puasa akan melaksanakan apa ini? Ngaji Quran mau hatam berapa kali? Ayo niat jenengan niati. Pokoknya saya tidak pulang dari tarawih, Beb, kecuali sudah baca 1 juz, kecuali sudah baca 2 juz. Diniati mulai sekarang. Jangan Beb, kalau semangat insya Allah apa kata besok sudah, jangan. Ayo mulai malam hari ini. Diniati juga barangkali yang mulai tahun-tahun kemarin ternyata tidak genep terawihnya. Beb, saya 1 bulan tuh terawih ya 20 tok, Beb. Ayo diniati mulai sekarang. Saya harus terawih setiap malam, tidak boleh luput. Kadung luput 500.000, insya Allah tidak luput 500.000 ya daripada 500.000. Nah, itu penting seperti itu. Memang di pelecut semangat, nih, pelecut semangat. Luput berapa? 500. Siap ya? Nadar lagi bersama nih. Ayo. Loh kok guyu? Ya memang, tapi harus ada seperti itu, nggih. Ya tidak harus 500.000, Pak, nggih. Tapi minimal, saya punya toko, alhamdulillah Pak banyak. Termasuk saya tahadzutsam bin nikmah, sudah jalan 4 tahun ini. Al-Fakir saya pribadi mengadakan tarawih jam 10:30 malam. Saya punya toko baru tutup 9:30. Ndak ono koncone, males gak tarawih. Ada konco, ayo tak barengi, Pak. Nggih. Jadi jangan ada alasan tidak punya konco, ndak duwe konco, mau tarawih males, Beb, kalau sendiri tak konconi. 10:30 saya bikin tarawih di Masjid Ahmad bin Aqil Ba'bud di Lateng. Ya, 10:30. Atau enggak harus bareng saya jauh-jauh. Jenengan mau ngadakan tarawih sesi kedua, mungkin yang tutup toko atau pulang kerja agak maleman biar semangat, enggak males, nggih. Dan itu dilaksanakan oleh para alim ulama banyak. Mungkin jam pertama jam berapa di sini? Habis sisa langsung nggih. Nah,
habis isya langsung nanti ada kloter kedua jam 9, sing ngantuk-ngantuk biasanya mari buka terus nyerenteng-serenteng. Lah ada sesi kedua mungkin, lah ini seperti ini apa? Supaya tidak kehilangan ibadah puasa, ibadah tarawih di bulan Ramadan. Ayo diniati. Saya pulang tidak tidur kecuali sudah tarawih. Kalau sampai tidur duluan belum tarawih, harus bangun tengah malam untuk tarawih. Kalau masih tidak bangun, 500.000, yakin saya bangun. Ya, itu yang pertama. Puasa, maca Quran. Yang kedua istiqomah tarawih. Yang ketiga apalagi? Ayo saya kasih ide saja ini. Tapi sisanya monggo jenengan laksanakan apapun ibadah. Apa itu? Kita ini alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, setiap harinya, setiap hari di dalam setahun itu untuk istiqomah tahajud ini berat apa enteng, Bu? Sudah istiqomah nggih ibu-ibu nggih? Alhamdulillah. Ya walaupun cuma ngomong tok lah, enggak ngomong ya. Kalau untuk bangun malam Beb, saya ini keinginan kuat Beb untuk tahajud. Cuma bangunnya ini mesti wayai adzan. Iyalah, percaya. Tapi saya yakin bapak-bapak, kalau setiap hari bangun, adzan buru tangi. Saya yakin selama bulan Ramadan, insya Allah belum adzan sudah bangun, betul? Nggih. Ada yang bangunnya habis adzan? Saya yakin itu kalau bangun adzan nyesel, Pak. Jangankan adzan, al-imsak, ya Allah. Padahal saya kurang 10 menit ya. Nyesel tapi bukan karena gak tahajud, tapi karena gak sahur. Lah, mumpung sudah dikasih gampang bangun, kan pasti bangun ini setiap malam. Lah, mumpung bangun ada waktu untuk tahajud. Dan tahajud tuh sampai adzan itu masih boleh. Pokoknya sebelum adzan masih boleh tahajud. Berapa rakaat? Walaupun cuma 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? 2 rakaat di tengah kegelapan malam alias tahajud itu adalah kanzun min kunuzil jannah, yaitu perhiasan-perhiasan simpanan surga. 2 rakaat saja. Lah, mumpung hari selama Ramadan ini 30 hari ini kita pasti akan bangun dengan yakin saya, insya Allah kemungkinan besar ini pasti bangun, maka sempatkan tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Ibu-ibu kalau bisa ngomong nazar, ya Allah saya sebelum masak buat sahur tahajud 2 rakaat. Bapak-bapak mungkin sebelum nyentuh nasinya, sebelum nyentuh sahurnya, saya nazar setiap bangun malam harus tahajud. Karena pasti bangun. Kalau hari lain saya bilang ayo dinazarkan tahajud, tangine bablas. Bangunnya saja susah. Lah sekarang sudah jelas bangunnya, tinggal kita mau atau tidak mau. Kan ini ibadah yang sudah jelas ada di hadapan mata, tinggal mau melaksanakan atau tidak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan fawasi'u fihin nafaqah. Yang pertama pasang niat, yang kedua perbanyak nafaqah alias sedekah atau infak. Jenengan mau ngasih apa kata Rasulullah SAW? Para sahabat itu pernah didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, ya, maka dia dapat pahala sejumlah orang yang dia kasih makan. Jadi andai kata jenengan ngasih makan 10 orang, berarti hari itu panjenengan dapat pahala berapa? 11 orang. Kenapa? Panjenengan puasa ditambah 10 orang yang panjenengan kasih. Waduh, kalau gitu punya saya diambil, Beb. Saya tidak mau menerima buka dari orang lain. Tidak mengurangi pahalanya orang yang sedang puasa. Tapi orang yang ngasih makan dapat pahala puasa sebanyak orang yang dikasih. Kemudian para sahabat tanya, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan walau syarbata ma'in, walau syarbata labanin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma ngasih seteguk air susu. Seteguk susu saja itu dihitung sama seperti orang ngasih makanan. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak semua kita punya makanan atau air susu yang buat ngasih orang buka ya Rasulullah. Kadang-kadang untuk makan saja kita berat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Walau syarbatama, walaupun ngasih makanan orang puasa hanya dengan 1 teguk air. 1 teguk air itu berapa? Bukan 1 aqua, Kanjeng Nabi bilang.
Aqua itu berapa teguk? Coba sampai teguk 1 kali bisa. Keselak kan nggih. Lah Rasulullah bukan ngomong 1 aqua, bukan 1 cangkir, bukan. 1 teguk. Berarti kan 1 aqua itu dibagi. Aman beli aqua yang paling kecil itu insya Allah 2 teguk itu minimal. Tapi bukan berarti terus besok bagi-bagi aqua tok nang dindi. Bukan, itu Kanjeng Nabi mengibaratkan jangan sampai ada kata bahasa saya tidak mampu. Saya tidak punya uang. Lah, jangankan makanan, air saja yang panjenengan kasih. Saya mau tanya, ada orang yang tidak bisa sedekah air? 1 dus berapa Mas Ika? Yang paling murah itu Queen atau apa? Mereknya 13.000, 15.000 tidak sampai. Ayo coba saulan 15.000 masa tidak tutup. Jadi jangan bilang, saya belum ada rezeki lebih. Lah cuma air saja Kanjeng Nabi bilang itu pahalanya sama seperti orang puasa. Jadi jangan bilang alasan, saya tidak bisa, tidak harus mewah. Yang penting niat kita untuk memberi. Cuman bahasa Kanjeng Nabi mengatakan air itu untuk yang tidak mampu. Yang mampu ya ojo kebacul. Akhirnya tumpuan di musola, Pak. Kenapa? Banyu tok. Tidak ada kurma, tidak ada bungkusan, tidak ada apa. Terakhir hadirin rahimakumullah, para sahabat itu rata-rata zaman itu melarang, berat keadaan. Tapi apa berarti beliau-beliau itu terus kemudian tidak ngasih orang makan sedekah, tidak ngasih makan orang buka puasa? Ternyata beliau-beliau itu ada banyak yang ketika buka makannya ke masjid karena nunggu orang ngasih. Yang dikasih tidak seperti sekarang ayam geprek, nasi rames, enggak. Cuma air, kurma 3 biji. Tapi mereka itu beliau-beliau itu ketika dapat air dan kurma itu, kemudian beliau akan ngomong ke sahabat yang ada di samping, ini saya ngasih jenengan buat berbuka. Yang satu ngomong, nggih, saya juga ngasih panjenengan buat berbuka. Akhirnya walaupun bondone podo, tapi sama-sama dapat pahala berbuka puasa. Saking tidak mau kehilangan pahala ngasih makan orang di bulan puasa. Lah kita mau, tapi jangan ngenteni ngono, Pak. Pokoknya teko bareng, Mas, monggo silakan. Akhirnya tidak ada apa-apa yang ada di masjid. Enggak. Minimal bayangkan ketika tidak punya sekalipun beliau-beliau itu tidak berhenti untuk memberi orang lain. Walaupun sama-sama dari hasil pemberian orang lain. Sampai seperti itu para sahabat melaksanakan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bisa nggih. Nggih. Insyaallah mulai pagi ini kita niatkan panjenengan yang mau baca Quran diniatkan berapa kali mau baca Quran setiap hari, berapa juz setiap hari, berapa kali hataman dalam 1 bulan. Yang mungkin punya uang lebih, rezeki lebih, mau nyumbang apa ke masjid-masjid, ke musola ataupun ke tetangga-tetangga di kanan kirinya. Yang mungkin punya semangat lebih, ibadah apa yang akan ditambahkan. Yang mungkin belum pernah tahajud, ayo mumpung bulan Ramadan diniati istiqomah bisa tahajud. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita langsung perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.